Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPT Pengembangan Koleksi. Judul Unsur-unsur Kebijakan Pengembangan Koleksi. Dosen pengampu Dika Jufriazia Menita MIKOM. Kelompok 3. Anggotanya 1. Amelia Oktaviani, 2. Francisca Eka Rahayu. Pengembangan kebijakan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan deskripsi dari koleksi yang ada saat ini, baik di lokasi maupun yang diakses secara remote. Membuat rencana bagaimana koleksi tersebut akan dikembangkan, dan mendefinisikan parameter yang menjadi panduan bagi para staf dalam pengembangan tersebut. Selanjutnya, tujuan penyusunan kebijakan pengembangan koleksi. 1. Menginformasikan ruang lingkup koleksi. 2. Menginformasikan prioritas koleksi. 3. Menginformasikan pola pikir prioritas organisasi terhadap koleksi. 4. Menghasilkan beberapa tingkat komitmen dalam menetapkan tujuan. 5. Menetapkan inklusi dan eksklusi. 6. Mengurangi pengaruh selektor tunggal dan bias personal. 7. Memberikan pelatihan dan alat orientasi staf baru. 8. Membantu memastikan tingkat konsistensi dari waktu ke waktu dan pergantian staf. 9. Memandu staf dalam menangani komplain. 10. Sebagai alat bantu dalam menyiangi dan mengevaluasi koleksi. 11. Sebagai alat bantu dalam merasionalisasi anggaran. 12. Menyediakan dokumen hubungan dengan publik. 13. Menyediakan sarana untuk melakukan penilaian program pengembangan koleksi. 14. Menyediakan informasi mengenai tujuan pengembangan koleksi. Selanjutnya, unsur-unsur kebijakan pengembangan koleksi. 1. Kebijakan umum atau overview, yaitu sebuah pernyataan yang sangat jelas tentang semua tujuan institusional berkenaan dengan perpustakaan. Pernyataan-pernyataan seperti siap melayani kebutuhan-kebutuhan informasi masyarakat pemakai. 2. Rincian tentang bidang-bidang subjek dan format koleksi perlu untuk membagi koleksi ke dalam bidang-bidang subjek pokoknya, mengidentifikasi tiap jenis bahan pustaka yang dikoleksi, dan menentukan kelompok pemakai yang akan dijadikan tujuan pokok bidang ini. Komponen pengembangan koleksi ada 2, seperti yang dikemukakan oleh Edward G. Evan sebagai berikut. 1. Menilai kebutuhan pemakai. Pada dasarnya, pengembangan koleksi perpustakaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Maka, proses penilaian kebutuhan mereka harus dibahas lebih awal mengenai proses pengembangan koleksi atau proses perumusan kebijakan dalam pengembangan koleksi. 2. Manajemen koleksi dan manajemen informasi. Manajemen koleksi berkaitan atau menyangkut lingkungan perpustakaan, di mana kegiatan yang ditekankan ialah mengumpulkan bahan pustaka yang dihasilkan oleh organisasi-organisasi lainnya. Adapun manajemen sumber informasi di pihak lain, meskipun dikaitkan dengan konteks organisasi apapun, kerap kali tidak hanya bertumpu pada menitik beratkan kegiatan pengumpulan bahan pustaka. Sebaliknya, dalam manajemen sumber informasi, baik sumber informasi internal maupun eksternal, semua diadakan, ditata, diorganisir. Tahapan yang dilakukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan koleksi menurut Futas. 1. Merumuskan hal-hal yang perlu ditambahkan dalam tim perencanaan. 2. Mengumpulkan berbagai jenis informasi dan dalam jumlah yang besar
untuk menghasilkan keputusan yang besar, untuk menghasilkan keputusan yang tepat. 3. Merumuskan informasi yang didapat dan menuliskan hingga menjadi sebuah kebijakan. 4. Menentukan manfaat yang bisa diperoleh dari kebijakan tersebut. Isi dari kebijakan pengembangan koleksi mencakup berbagai bagian. Evan dan Saponaro 2005 sebagai berikut. 1. Pernyataan yang jelas mengenai ruang lingkup perpustakaan yang ada di dalam sebuah institusi. Pernyataan ini akan terjadi gambaran kebutuhan informasi dari komunitas yang dilayani. Untuk memastikan pernyataan tersebut dapat membantu selektor untuk merumuskan kebijakan, maka perlu ditampilkan faktor-faktor berikut. A. Misi dan tujuan organisasi. B. Deskripsi umum mengenai ruang lingkup komunitas yang dilayani. C. Pihak-pihak yang mendapatkan layanan perpustakaan. D. Pernyataan umum mengenai cakupan dan hal yang terkait dengan koleksi. E. Deskripsi yang terjadi mengenai berbagai jenis program atau kebutuhan koleksi yang harus diadakan oleh institusi induk. 2. Jenis pengguna dan bentuk-bentuk koleksi yang dimiliki perpustakaan. Pembuatan kebijakan sebaiknya memilah koleksi yang dimiliki perpustakaan berdasarkan pengguna utama, di antaranya orang dewasa, remaja, anak usia sekolah, anak usia prasekolah, anak-anak yang memiliki keterbatasan khusus, individu atau penghuni lembaga, dosen, peneliti, staf, dan pengelola perpustakaan. 3. Permasalahan lain yang belum tercakup dalam dua bagian di atas. Bagian akhir dari isi kebijakan pengembangan koleksi dapat berisi berbagai pernyataan, misalnya pernyataan hadiah, penyiangan, evaluasi, keluhan, dan masalah sensor. Masing-masing bagian merupakan bagian yang berdiri sendiri. Beberapa perpustakaan bahkan menuliskannya secara terpisah, namun ada pula yang menambahkannya dengan pernyataan yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.